Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiara Asifah dari kelompok Velocity Group. Di sini saya akan menjelaskan regulasi asuransi kebakaran, landasan hukum, dasar hukum yang mengatur asuransi kebakaran. Yang pertama yaitu adalah KUH Perdata pasal 287 sampai 298. Pasal ini sangat sederhana dan dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, klausul pertambahan dengan polisi sangat penting. Yang kedua, perjanjian bebas. Hubungan antara tertanggung dan penanggung didasarkan pada perjanjian bebas yang dituangkan dalam polisi asuransi. Polisi ini memiliki fungsi penting dalam praktik asuransi kebakaran. Yang selanjutnya saya akan membahas isu polis asuransi kebakaran. Elemen utama komponen penting dalam polis asuransi kebakaran, polis harus memenuhi syarat pasal 256 KUHP Perdata dan syarat khusus 287 KUHP Perdata. Isi polisi mencakup yang pertama yaitu adalah tanggal pembuatan asuransi kebakaran. Yang kedua, nama tanggung atau pihak ketiga. Yang ketiga, deskripsi objek yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran. Yang keempat, jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya kebakaran. Yang kelima, nilai objek asuransi kebakaran. Yang keenam, premi asuransi kebakaran. Yang ketujuh, penyebab kebakaran yang dijamin oleh penanggung. Yang kedelapan, klausul-klausul asuransi kebakaran. Yang ke-9, situasi dan letak objek asuransi. Yang ke-10, penggunaan benda yang diasuransikan, misalkan rumah untuk domisili. Yang ke-11 dan yang terakhir, sifat dan penggunaan bangunan di sekitar objek asuransi kebakaran. Selanjutnya dengan saya Septiani Zakia AZ, MPM 2352011008. Objek dan juga bahaya yang dijamin. Rincian objek dan resiko yang dicakup dalam asuransi kebakaran, yaitu benda tidak bergerak, seperti bangunan, rumah, dan juga kapal. Benda bergerak, yaitu berupa isi rumah, bagian dari benda tetap, kendaraan bermotor, dan juga muatan kendaraan. Kedua, ada perils assurance atau bahaya yang dijamin. Penyebab kebakaran dalam pasal 290 KUH Perdata yaitu petir, kebakaran yang terjadi dengan sendirinya, kelalaian, dan juga bahaya lainnya. Ada juga kesalahan atau niat jahat pelayan, tetangga, musuh, dan juga perampok. Semua sebab lain atau dengan nama apa saja atau dengan cara bagaimanapun kebakaran itu terjadi, apakah direncanakan, biasa, atau tidak biasa. Yang ketiga, ada konsekuensi kebakaran, yaitu berupa kerugian akibat kebakaran di gedung yang berdekatan dengan benda yang diasuransikan dalam pasal 291 KUH Perdata. Kerusakan atau kerugian benda akibat air atau alat lain yang digunakan untuk memadamkan kebakaran, kehilangan akibat pencurian saat pemadaman kebakaran atau pertolongan, perusakan sebagian atau seluruhnya atas perintah penguasa dalam usaha memadamkan kebakaran. Dan yang terakhir adalah kerusakan akibat ledakan mesin ataupun gas, meskipun tidak mengakibatkan kebakaran dalam pasal 292 KUH Perdata. Selanjutnya dengan saya Tera Octavia dengan MPM 23520111018. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi dan klausul khusus. Di mana dalam kompensasi sendiri itu adanya hak dan kewajiban kompensasi, adanya pengecualian dan klausul tambahan. Yang pertama ada kewajiban penanggung, di mana penanggung itu wajib membayar ganti rugi sesuai dengan syarat dalam polis. Yang kedua ada pengecualian, di mana penanggung itu bebas dari kewajiban jika kebakaran itu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian besar dari tertanggung. Yang ketiga ada beban pembuktian, di mana beban pembuktian itu ada pada penanggung sendiri, yaitu pada pasal 294 KUH Perdata. Selanjutnya saya akan membahas tentang klausul khusus, di mana yang pertama pada pasal 288 ayat 1 KUH Perdata, di mana klausul ini sendiri itu untuk membangun kembali atau memperbaiki bangunan dengan kompensasi maksimal sesuai jumlah yang diasuransikan. Yang kedua pada pasal 288 ayat 2 KUH Perdata, di mana kompensasi itu dihitung berdasarkan selisih nilai sebelum dan sesudah kerugian dan harus dibayarkan dengan tunai. Yang ketiga pada pasal 288 ayat 3 KUH Perdata, di mana tertanggung itu wajib membangun kembali atau memperbaiki bangunan dengan dana dari penanggung. Perkenalkan, nama saya Pinkan Agustin, NPM 2352011105. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asuransi jiwa, landasan hukum dan definisi asuransi jiwa perlindungan finansial masa depan. Regulasi KUH Perdata pasal 302 sampai 308 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Pasal-pasal ini sangat sederhana sehingga klausul dalam polis sangat penting. Definisi, perjanjian antara penanggung dan tertanggung di mana penanggung menerima premi dan membayar sejumlah uang kepada tertanggung atau ahli waris karena kematian atau hidupnya tertanggung. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Elemen definisi: 1. Adanya perjanjian antara pihak-pihak terkait. 2. Premi diterima oleh penanggung. 3. Pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung atau ahli waris. 4. Karena kematian tertanggung atau karena tertanggung masih hidup setelah masa asuransi berakhir.
Halo, nama saya Bagus Syahdewa Soherli Putra dengan NPM 235201036. Di sini saya akan menjelaskan tentang polis asuransi jiwa, detail penting komponen dan isi polis asuransi jiwa. Oke, polis harus mencakup syarat dan klausul yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan isi polis meliputi ada 6. Di sini ada 1, tanggal pembuatan asuransi jiwa, kedua nama tertanggung, ketiga nama yang diasuransikan, keempat durasi asuransi jiwa, kelima jumlah yang diasuransikan, keenam premi asuransi jiwa. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang kejadian dan pembayaran dalam asuransi jiwa, ketidakpastian dan manfaat polis. Untuk kejadian tidak terduga dalam asuransi jiwa adalah kematian orang yang diasuransikan. Oke, kematian dapat terjadi selama masa asuransi atau tidak terjadi hingga akhir masa asuransi. Keduanya dijamin oleh penanggung. Yang kedua ada pembayaran atau refund. Jika tertanggung meninggal, menanggung pembayar sejumlah uang kepada ahli waris sesuai polis. Ahli waris adalah orang yang ditunjuk atau ahli waris dari tertanggung untuk menerima pembayaran. Terus jika masa asuransi berakhir, dana dikembalikan jika tertanggung masih hidup. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafat Nagusatalo dengan NPM 2352011034. Saya akan menjelaskan berakhirnya asuransi jiwa. Yang pertama, kondisi penyebab berakhirnya polis asuransi jiwa. Yang pertama, kematian tertanggung. Yang kedua, durasi asuransi jiwa berakhir. Yang ketiga, penyebab khusus seperti bunuh diri dan hukuman mati. Selanjutnya kesimpulan. Investasi untuk keamanan melindungi masa depan Anda dengan asuransi yang tepat. Yang pertama, asuransi kebakaran dan jiwa adalah investasi penting untuk memahami finansial Anda dan keluarga. Yang kedua, pahami polis Anda secara menyeluruh untuk memastikan perlindungan yang memadai. Yang ketiga, konsultasikan dengan ahli asuransi untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.